warna-warna pastel semu ciri Korea. Scoring musiknya juga lumayan enak di kuping. Tapi ya itu tadi, serba kebetulannya itu membuat film ini menjadi ajaib banget. Persilangan serba kebetulan yang dikemas dalam bentuk plot twist tidak menjadikan film ini penuh kejutan ya. Suri gak mau punya dua ibu, Bunda. Ibunya Suri cuman Bunda. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Laut Tengah adalah film drama yang disutradarai oleh Archie Hacker-Gary. Film ini dibintangi oleh Yoriko Angelin, Ibrahim Rishad, Anna Jobling, Aliando Sharif, Gabriel Prince, Azkia Mahira, Cut Mini, Jenar Maisa Ayu, Alex Trio, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang Haya yang diperankan Yoriko Angelin yang sedang menghadapi cobaan terbesar dalam hidupnya. Dia hanya ingin pergi mengejar mimpinya untuk bisa kuliah S2 di Korea. Namun jalan hidupnya tidak semulus yang diharapkan. Harus hidup sebatang kara, diusir dari kontrakan, ditampung bibi di rumah prostitusi, dan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Kemudian yang paling pedih, harus ditinggal mati sahabatnya sekaligus kekasihnya yaitu Zidan. Tapi hidup Haya masih memiliki keberuntungan. Tiba-tiba ada penawaran menarik dari seorang perempuan bernama Aisyah yang diperankan Anna Jobling. Haya bisa berkesempatan untuk kembali melanjutkan cita-citanya yaitu kuliah S2 di Korea dengan menjadi istri dari suami Aisyah. Benar sekali, tawaran berpoligami untuk Haya dari seorang istri pertama. Dan takdir Haya pun dimulai. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Kisah ini milik Haya, seorang gadis berusia 22 tahun yang berjuang meraih cita-cita di tengah duka. Pokoknya begitulah ya promosi novelnya di Wattpad. Dan setelah saya menonton filmnya yang terpaksa sampai selesai, saya pun menghela nafas dan lega. Film ini sepertinya memang dibikin untuk memenuhi segmentasi penonton yang sudah tergambar polanya. Bagaimana kisah seorang perempuan muda yang hidupnya awalnya baik-baik saja mendadak hancur lebur tak terampunkan, yang kemudian bangkit lagi pelan-pelan dan menjadi sosok idaman dan panutan di masa depan. Benar-benar kisah fiksi yang seharusnya nggak perlu difilmkan. Karena ketika imajinasi dalam sebuah cerita novel dan difilmkan, akan semakin terlihat betapa banyak unsur kebetulan yang membanjiri film ini. Meski awalnya pesan moral film ini adalah di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan, namun seiring berjalannya film yang ada malah berubah, di mana ada kesulitan di situ ada faktor kebetulan. Ya, mungkin banyak penonton dewasa yang bakal geleng-geleng kepala sebab sebegitu ajaibnya kisah perjalanan hidup Haya yang penuh dengan dilema. Memilih atau dipilih sudah menjadi makanan sehari-hari. Haya yang digambarkan sebagai gadis remaja muslimah yang taat harus melewati ujian Tuhan yang begitu dahsyat dengan cara serba kebetulan. Sebuah kebetulan jika setelah bapaknya tiada, hidup Haya luntang-lantung diusir dari kontrakan. Dan kebetulan yang bisa menampung Haya adalah bibinya yang kebetulan seorang mucikari di sebuah rumah bordil. Kebetulan Haya mau tinggal di rumah bibinya sehingga sang bibi menjual Haya ke lelaki hidung belang. Yang kebetulan ternyata sepupu Haya menyadari kalau Haya memang cantik dan ingin menodainya. Dan kebetulan Haya nggak bisa berbuat apa-apa hingga dia pasrah dengan apa yang sudah terjadi. Karena kebetulan Haya hanya bisa berserah diri kepada Allah dan berdoa. Yang secara kebetulan mendadak ada penawaran dari dosen tempat Haya kuliah, di mana penawaran itu adalah Haya bisa melanjutkan kuliah S2 di Korea. Dan kebetulan Haya memang ingin keluar dari rumah busuk bibinya itu dengan kabur ke Korea. Dan dari berbagai kebetulan yang terus-terusan, Haya akhirnya hidup bahagia dengan pilihannya, pilihan yang muncul karena kebetulan. Sebuah kebetulan yang kebetulan hingga film selesai pun saya masih muter-muter dengan teori kebetulan ini. Apa yang dijual film ini? Hayalan hidup yang indah. Bahwa di setiap kesulitan hidup, manusia pasti akan merasakan kebahagiaan. Kayak ada pesan, sudah nikmati kesusahanmu dulu, jalani sepedih apapun itu, entar juga akan bahagia pada waktunya. Kapan? Ya nggak tahu. Selain karakter Haya, kamu juga akan dikenalkan dengan karakter Aisyah yang setengah manusia, setengah malaikat. Perempuan yang diduga adalah istri seorang dosen di Korea, yang secara kebetulan mengidap kanker yang vonisnya tidak tanggung-tanggung, bahwa hidupnya nggak akan lama.
bener-bener tabarakallah. Surga apalagi yang harus dicari oleh seorang haya, segala macam kebahagiaan sudah ada di depan mata. Film ini memiliki komposisi pemain yang sebenarnya nggak ada yang jelek, meski kurang serk dengan profilingnya Bumi yang diperankan oleh Ibrahim Irsyad. Bentukan dosennya itu masih kurang nampak, kurang keluar. Saya malah melihatnya sebagai mas-mas blasteran Arab Indonesia yang lagi jadi asdos di perguruan tinggi di Mesir. Dialog Koreanya pun juga seiprit. Film banyak menggunakan lokasi indoor di dalam apartemen, tapi selebihnya juga baik-baik aja. Apalagi melihat Jenar Maesa Ayu yang jadi germo, kayak ini ibu-ibu satu ini kalau udah urusan perluntian pasti ada aja. Performanya nggak pernah gagal memerankan karakter andalan ini. Film ini memberikan harapan-harapan yang sangat melayang jauh, terbang tinggi bersama mimpi, seperti harapan haya di hidupnya. Untung dia beruntung, coba kalau ternyata ceritanya dia disekap bibinya di kamar, gak boleh keluar, gak dikasih makan, kelaparan, dan mati. Udah, film selesai. Mau kebetulan apa lagi yang bisa diharapkan? Apa? Arwah Zidan hadir dan gentayangan menyelamatkannya. Wow. Secara teknis film ini nggak jauh berbeda dengan film-film sejenisnya. 127 Days dan lainnya. Cerita cinta yang syahdu, damai, dan subhanallah banget. Kayak sudah jelas bakalan tergambar surga di depan mata. Adem sih ngelihatnya. Sinematografinya juga sangat tipikal, warna-warna pastel semu ciri Korea. Scoring musiknya juga lumayan enak di kuping. Tapi ya itu tadi, serba kebetulannya itu membuat film ini menjadi ajaib banget. Persilangan serba kebetulan yang dikemas dalam bentuk plot twist tidak menjadikan film ini penuh kejutan ya. Kejutan itu kalau ternyata hal yang realistis terjadi tapi tidak diduga-duga. Kalau di Laut Tengah enggak. Plot twist tapi isi plot twistnya adalah kayak kebetulan yang bikin Zidan mati adalah pokoknya udahlah, film ini kayak kalau mau berhayal, pengen punya suami idaman atau apa, udah tonton ini aja dan nikmati. Dan pada akhirnya Laut Tengah tidak menjanjikan apa-apa kecuali hidup yang serba kebetulan itu sangatlah menyenangkan dan membahagiakan. Gimana enggak? Bayangin aja ya, mau melakukan terjun bebas dari jembatan aja masih ada aja yang nyelamatin. Mungkin bagi penulisnya hidup tanpa kebetulan bagai taman tak berbunga kali ya. Itu kata saya sih, bukan kata Bujangga. Demikianlah video reaksi dari film Laut Tengah yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, berbahagia kemudian.